Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelumnya, Bu Guru mau tanya, yang tidak berangkat hari ini itu siapa ya? Adi kenapa nggak berangkat? Sakit lah. Sakit ya. Yaudah, kita doakan bersama-sama semoga Adi cepat sembuh ya. Ya. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Terus tujuan pembelajaran hari ini kita agar bisa mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Sebelumnya, Guru mau tanya, manfaat tumbuhan bagi kita itu apa ya? Contohnya, tumbuhan padi, manfaatnya untuk apa? Makan. Terus, tumbuhan pisang, untuk apa? Untuk makanan. Selain untuk bahan makanan, tumbuhan juga untuk menghasilkan oksigen untuk kita. Apakah yang kita makan sehari-hari itu juga berasal dari tumbuhan? Iya. Ya. Contohnya apa yang kita makan sehari-hari? Nasi. Terus ada Tuku kain bayi. lauk dari hewani. Terus ada sayur-sayur dari tumbuhan. Buah juga dari tumbuhan. Gitu. Terus selanjutnya kita perhatikan ya gambar yang pertama. Ini yang pertama ini. Oke. Apa itu ya, gambar apa ya? Berpikirlah sebelum kamu membuang makanan. Yang pertama, gambar apa itu? Sawah dibajak. Terus ada padi ditanam. Terus selanjutnya? Padi mulai berdiri. Selanjutnya? Padi dipanen. Terus? Padi diambil dari sawah. Lalu? Padi dijemur dan digiling. Terus? Biji padi siap jadi beras. Selanjutnya terakhir? Nasi siap dimakan. Jadi bisa diambil kesimpulan ya dari gambar ini bahwa nasi itu prosesnya itu sangat panjang. Berawal dari sawah yang dibajak oleh petani, terus habis itu baru ditanam, dari ditanam baru mulai tumbuh bijinya, terus kemudian dipanen, habis dipanen terus padinya diambil dari sawah, dijemur dan digiling. Dan waktunya itu nggak cuma sebentar loh, itu dilihat ya. Sawah dibajak itu dalam waktu sehari. Terus padi ditanam dalam waktu 21 sampai 30 hari. Kemudian padi mulai berbiji sekitar 100 hari. Padi dipanen sekitar hari ke 120. Selanjutnya padi diambil dari sawah hari ke 122. Padi dijemur dan digiling pada hari 130. Selanjutnya, biji padi siap jadi beras itu hari ke 132. Hari 132 itu singkat atau lama? 132 hari. Sebulan itu berapa hari? 30. Berarti 132 hari itu sekitar berapa bulan? 4 bulan ya. Berarti sangat lama ya. Nah, karena sangat lama, kita itu jangan buang-buang makanan ya, apalagi nasi itu. Dalam prosesnya itu untuk membuat nasi jadi nasi yang di piring itu lama banget kan? Ya, jadi mulai sekarang kalian itu jangan sampai membuang-buang nasi, kasihan tuh para petani. Maka dari itu kita itu jangan sampai menyia-nyiakan makanan, baik itu sayuran, lauk-lauk atau apapun itu tetap kita harus jangan membuang makanan ya. Terus selanjutnya gambar yang kedua. Ini ada 3 ya itu. Yang gambar yang pertama apa ya? Penanggung seharian. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Secara sembarangan. Merusak tanaman gitu ya. Dibalik ya, itu pertanyaannya. Pertanyaan pertama coba dibaca bareng-bareng.
Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar yang A itu apa? Tadi A? Gambar A. Menambang pohon secara liar. Gambar yang B boleh ditulis nggak Bapak? Ditulisnya singkat-singkat aja. Menebang pohon secara liar. Ya. Gambar B itu apa? Menanam pohon. Gambar yang C merusak tanaman. Ya, yang soal yang kedua dibaca bareng-bareng. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Coba yang gambar yang A. Apakah menebang pohon itu perbuatan yang baik? Tidak. Karena apa? Menebang pohon itu bisa menebang pohon secara itu dapat mengakibatkan apa? Tanah longsor. Tanah longsor itu berarti kerusakan lingkungan. Tulis kurang baik. Karena dapat merusak lingkungan. Sudah? Gambar yang B. Apakah tindakan menanam pohon itu perbuatan yang baik? Menanam pohon? Iya. Baik, tulis baik. Mengapa menanam pohon itu baik? Karena apa coba? Menjaga kelestarian tanaman. Gambar yang C. Apakah tindakan merusak tanaman itu tindakan yang baik? Tidak. Tulis tidak baik. Karena berarti karena apa? Merusak tanaman berarti tidak baik karena dapat merusak tanaman. Selanjutnya soal yang 3, baca bareng-bareng. Dampak bagi lingkungan. Gambar A, dampak penebangan pohon itu bagi lingkungan itu apa ya? Jadinya hutannya gundul. Tulis hutan menjadi gundul. Selanjutnya gambar yang kedua, dampak bagi lingkungannya berarti lingkungan menjadi apa ya? Kalau ada tanamannya berarti menjadi apa? Warnanya menjadi apa ya? Kalau tanamannya banyak gitu. Lingkungan menjadi hijau. Dampak yang ketiga, gambar yang ketiga berarti dampak bagi lingkungannya. Kalau merusak tanaman banyak apa ya? Banyak tanaman yang apa? Rusak dan mati. Yang keempat, sama keempat coba dibaca. Dampak bagi orang lain. Gambar yang A, dampak bagi orang lainnya itu apa? Menebang pohon. Karena tadi hutannya menjadi gundul. Terus habis gundul itu kalau hujan gimana? Banjir dan tanah longsor. Tulis
menyebabkan banjir dan tanah longsor. Gambar yang kedua, dampak bagi orang lainnya. Orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah. Sudah? Gambar yang C, dampak bagi orang lainnya berarti apa itu? Merusak tanaman dapat berakibat apa ya? Jika tanaman banyak yang mati, lingkungan menjadi panas, gersang. Sudah? Gambar yang C, dampak bagi orang lainnya berarti apa itu? Merusak tanaman dapat berakibat apa ya? Jika tanaman banyak yang mati, lingkungan menjadi panas, gersang. Ya, selanjutnya nggak usah ditulis ya, diperhatikan aja. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar yang pertama coba. Ya. Menebang pohon itu melanggar hak orang lain nggak? Iya. Ya, karena apa? Merusak lingkungan. Merusak lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Terus yang kedua, menanam pohon itu melanggar hak orang lain tidak? Tidak, karena dengan menanam tanaman justru akan membantu orang lain menghasilkan oksigen tanamannya. Terus gambar yang ketiga, melanggar hak orang lain tidak? Iya. Karena apa? Karena dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain, mendapatkan lingkungannya hijau. Karena kan tanamannya dirusak, jadi nggak ada lingkungannya hijau, gersang semuanya, panas, begitu. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar yang pertama? Tidak. Belum ya, belum. Seharusnya Pak, kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Misalnya menebang pohon itu pilih-pilih yang udah tua baru ditebang. Kalau yang masih kecil itu jangan ditebang gitu. Terus gambar yang kedua, sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik belum? Sudah. Karena apa coba? Karena tanaman pohon. Ya, karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam lingkungan. Terus gambar yang ketiga, sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik? Belum. Karena apa? Mencabutnya rumput. Belum, karena merusak tanaman tindakan yang kurang baik. Selanjutnya yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, gambar yang pertama, kita tidak boleh menebang hutan sembarangan. Terus yang gambar yang kedua, sebaiknya gimana? Menanam tanaman dapat menghijaukan lingkungan. Gambar yang ketiga, apakah yang sebaiknya dilakukan? Kita tidak boleh merusak tanaman. Terus ini ya, guru ada kartu soal dibagi secara acak ya.
Mati lah. Mati. Nyambil nama si Cira. Jadi kan nyari Ya. bukan cuma cari. Buku tentang IPS itu. Hakikatnya itu. Contoh center baru. Baca coba. Dari kamu. Soalnya baca coba. Baik. Bukan jurnal, bukan materi. Guru tadi sudah memberikan satu soal ya. Sekarang tugas kalian diskusi bersama-sama, membuat lingkaran didekati lagi. Judulnya didekati lagi. Terus kalian mencari jawabannya ya. Didekati lagi coba. Ya. Sudah siap? Kalau sudah, nanti kalian cari jawabannya di sini. Terus kalau udah ketemu jawabannya, kalian baca soal dan jawabannya sendiri-sendiri ya. Bisa dimulai dari sekarang. Dibaca. Coba yang mana? Dulu yang ada kok. Dicek lagi coba, betul atau tidak? Ya, coba kamu dibaca. Apa rencanamu untuk memperbaiki tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik? Betul? Cobanya betul? Betul. Terus selanjutnya? Dampak dari sikapmu yang tidak bijak bagi lingkungan, tanaman menjadi mati. Tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Benar, betul. Sudah betul belum? Corona. Betul? Selanjutnya? Dampak dari sikapmu yang belum bijak bagi lingkungan, tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Ya, selanjutnya? Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, membiarkan tanaman mati kekurangan air. Ya, selanjutnya? Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan, merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Ya, betul semua ya. Tepuk tangan. Yang terakhir, kita baca bareng-bareng dalam hati aja ya, tentang stop membuang makanan. Sudah baca semuanya? Coba, tadi cerita yang tadi udah dibaca itu tentang apa ya? Membuang Makanan. Jadi di Amerika itu diperkirakan 30-50% makanan yang dihasilkan di dunia berakhir tanpa dimakan, berarti dibuang. Terus menurut penelitian, setiap penduduk di Amerika rata-rata itu membuang 14 kg makanan setiap bulannya. Oh, banyak banget ya. Dalam 1 tahun, setiap orang di Amerika Serikat membuang hampir 181 kg makanan yang sama beratnya dengan seekor gorila jantan dewasa. Berarti banyak banget ya dalam setahun. Jadi membuang makanan itu adalah perbuatan yang pemborosan, mencemari lingkungan, serta wujud dari tidak adanya rasa empati kepada orang-orang yang kekurangan makanan, kayak gitu. Dan ingat ya, bahwa 1 dari 7 orang di dunia menderita kelaparan, padahal sepertiga makanan terbuang begitu saja. Jadi apa saja ya yang tadi kita pelajari hari ini? Tentang apa ya? Tentang apa? Proses adanya nasi sampai ke meja makan. Terus ada kita mengamati bagaimana orang melakukan
tindakan yang baik dan buruk terhadap lingkungan. Terus apa lagi? Belajar tentang bagaimana memanfaatkan makanan dengan baik. Cukup sekian dari Bu Guru pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.